Sekarang baru kita masuk manaqib atau biografi singkat Syaikhah Sya'wanah. Ada yang namanya Sya'wanah. Ini seorang waliyah yang Masya Allah Sya'wanah. Jangan salah tulis Sya'wanah. Ini waliyah besar, seorang wali perempuan yang luar biasa. Siapa beliau? Beliau adalah kanat tangzilul ablah. Tangzilu ay taqumu. Beliau mukim berdiam di daerah namanya Ablah. Wa kanat ajibatan. Beliau Syaikhah Sya'wanah ini adalah seorang perempuan yang sangat mengagumkan. Menurut pian, seorang wanita dikatakan mengagumkan itu apabila gimana? Cantik gitu ya. Tubuhnya kayak ini, wajahnya kayak ini, bajunya kayak ini gitu. Kalau menurut kita itu mungkin ya. Seorang yang wanita yang mengagumkan itu kalau semuanya wah. Kalau semuanya memang wah, pokok wah gitu ya. Tapi di sini yang dimaksudkan ajibah karena sifat-sifat beliau itu sangat mengagumkan. Beliau selain seorang wanita yang mengagumkan, beliau adalah hasanatas saut, suaranya indah, orangnya istimewa, suaranya istimewa, thayyibatan nughmah, dan beliau ini adalah seorang perempuan kalau sudah menyanyikan suatu qasidah atau syair maka sangat indah bawaannya. Jadi apa bahasanya? Vokal. Seorang vokal. Tapi pian jangan salah paham. Oh ini berarti seorang penyanyi ini. Penyanyi kalau kalangan sufiyah, seorang wanita waliyah itu yang dinyanyikan adalah pujian kepada Allah, pujian kepada Nabi Muhammad, dan itu pun suara kadang diucapkan di depan laki-laki. Nah, seperti Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, beliau itu kadang menggubahkan sebuah syair. Begitu juga ini, Sya'wanah, Syaikhah Sya'wanah, ini beliau suaranya indah, dan kalau menggubahkan sebuah syair, itu orang-orang itu bisa pingsan, saking indahnya suara. Tapi ingat, kalau seorang wanita sufiyah, mereka di kalangan perempuan. Jadi nggak ada laki-laki satupun yang mendengar. Nah ini thayyibatan nughmah, suaranya indah dan bagus kalau membawakan lagu-lagu qasidah, madaih, pujian-pujian kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, indah. Ta'idun nasa. Beliau seorang yang biasa ngisi mau'idatul hasanah di hadapan orang banyak. Tapi di sini beliau itu seorang apa? Seorang penceramah. Penceramah ulung. Sudah orangnya mengagumkan, mungkin dari segi fisik juga luar biasa. Suaranya indah, pintar membawa syair. Kemudian beliau adalah seorang yang biasa menasihati orang banyak. Mau'idatul hasanah. Taqra'u lahum. Beliau kadang baca kitab di hadapan orang banyak. Wa yahduru az-zuhadu wal 'ubbadu. Dan beliau ini kalau sudah baca kitab maka orang-orang pada hadir. Ini beliau ketika sudah usia udur. Usia sudah tua, sidin baca kitab. Kemudian nanti orang-orang wali-wali dari mana-mana, az-zuhad, orang-orang yang zuhud, wal-ubbad, orang-orang ahli ibadah dari mana-mana datang ke tempat sidin. Kalau pian pernah mendengar di Pontianak itu ada seorang syarifah bangsanya Al-Haddad. Ulun punya beberapa kawan yang cucunya sidin, cicit bukan cucu, cicit. Karena sidin umurnya 100 lebih dan masih sehat. Setiap 5 hari sekali hatam Al-Quran. Ya, di umur yang 100 berapa? 115 berapa sidin tuh. Itu setiap 5 hari hatam di luar Ramadan. Setiap 5 hari hatam Al-Quran.
Setiap 5 hari hatam, 3 atau 5 hari, pokok di sebulan sekian kali hatam. Itu amalan Sidin. Habib-habib termasuk guru-guru kami kalau ke Pontianak datang ke beliau minta berkah. Kemudian di Tanggul cucunya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Soleh Tanggul punya cucu. Bangsanya Al-Hamid, cucunya beliau. Kalau kada salah ngaran Sidin Syarifah Fatimah Al-Hamid kalau kada salah. Itu umurnya juga sudah tua, hampir 190 sekian atau mungkin sudah 100 lebih. Itu Habib-habib tua, Habib-habib dari mana-mana datang minta doa ke beliau. Lah ini sama. Syekhah Sya'wanah itu para imam-imam, para ulama-ulama besar datang ke Sidin. Ketika Sidin sudah umur tua, kemudian baca kitab seperti ini, orang-orang dari mana-mana berdatangan mendengarkan bacaan kitab Sidin. Salah satu yang suka datang ke Sidin ada yang sezaman sama Sidin, mungkin pian pernah dengar Imam Fudail bin Iyad. Ada Imam Fudail bin Iyad ini salah satu jamaah rutin Sidin. Jadi datang ke Sidin sekedar untuk mendengarkan nasihat, sekedar untuk minta doa. Wal mutaqarribah, beliau adalah seseorang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ajibah, istimewa, mengagumkan, dan istimewanya luar biasa. Sudah suaranya indah, kalau membawakan syair luar biasa indahnya. Beliau bisa menyampaikan nasihat, beliau pintar baca kitab dan didengarkan oleh orang banyak, dihadiri oleh orang-orang yang zuhad, orang-orang yang zuhud, ahli ibadah, imam-imam dari mana-mana datang. Wal mutaqarribah, senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arbabul qulub, dan orang-orang yang memiliki hati-hati yang bersih pada datang kepada beliau. Wal mujahadat, dan orang-orang yang senantiasa mujahadah juga datang kepada beliau. Wa kanat hiya minal mujtahidatil khaifatil baqiyat wal mubqiyat. Beliau ini termasuk seorang wanita salihah yang senantiasa mujahadah sungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsunya, al-khaifat, termasuk seorang perempuan yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-baqiyat, termasuk seorang perempuan yang suka nangis karena Allah Subhanahu wa taala, wal mubqiyat, dan termasuk orang-orang yang suka membuat orang lain menangis. Dengan apa? Dengan ceramahnya, dengan doanya, dan dengan apa-apa yang beliau sampaikan. Ini Syekhah atau Sayyidah Sya'wanah. Beliau ini seseorang yang senantiasa takut kepada Allah. Takutnya luar biasa dan suka nangis. Salah satu ciri kesolihan seseorang, kebaikan seseorang, kebersihan hati seseorang, itu adalah orang itu senantiasa takut kepada Allah dan juga suka menangis. Suka menangis. Di minggu yang lalu sudah ulun singgung-singgung masalah tangisan. Qala Abu Aun, ada imam namanya Abu Aun, bakat Sya'wanatu hatta khifna 'alaihal ama. Kata Imam Abu Aun, Syekhah Sya'wanah itu kalau udah nangis, kami itu sampai khawatir, takut Sidin nanti sampai buta matanya. Kalau udah nangis itu luar biasa. Kami takut kalau Sidin nanti buta. Fakulna laha, akhirnya kami ngomong sama Syekhah Sya'wanah, inna nakhafu 'alaikil 'ama ya Syekhah Sya'wanah. Kami takut kalau pian nangis kayak ini, takut pian nanti buta wahai Syekhah Sya'wanah. Akhirnya fabakat. Ketika ada disampaikan seperti itu kepada beliau, beliau menangis. Waqalat, dan beliau berkata, khifna, kami ini termasuk orang-orang yang takut, khawatir. Khifna a'ma, wallahi fid dunya minal bukai ahabbu ilayya min a'ma fil akhirati minan nar. Kata beliau, wallahi fid dunya minal buka, di dunia ini aku menangis, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai,
min a'ma fil akhirati minan nar. Daripada nanti di akhirat kami buta karena saking panasnya api neraka. Jadi kata beliau, lebih baik aku menangis di dunia, itu lebih aku cintai daripada nanti di akhirat Allah butakan aku punya mata karena pedihnya siksaan api neraka. Bayangkan, api neraka yang kayak gitu, mata yang melihat api neraka itu saking panasnya, itu mata yang melihat akan buta. Telinga nanti akan tuli. Ini tubuh ini kalau padahal jaraknya jauh ya, tapi rasa panasnya itu seperti api sudah ada di hadapan kita. Itu api neraka. Makanya kata beliau, lebih baik aku menangis di dunia daripada nanti aku di akhirat aku buta karena saking panasnya api neraka. Wa kanat sya'wanatu tagul. Dan beliau juga pernah mengatakan, ainun faraqat habibaha wastaqat ila liqa'ih bighairi buka la yahsun. Ini nasihat inti daripada manaqib Syekhah Sya'wanah. Beliau pernah berkata, mata yang menangis, mata ainun faraqat habibaha wastaqat ila liqa'ih, mata seseorang yang berpisah dengan kekasihnya, kemudian rindu untuk berjumpa dengannya tapi enggak nangis, itu la yahsunu, itu enggak pantas, itu enggak baik, itu cinta yang palsu, itu kerinduan yang palsu. Ini kan nasihat yang luar biasa. Ainun faraqat habibaha, mata yang berpisah dengan kekasihnya, berpisah dengan waktu yang sangat lama, kemudian mengatakan dia rindu dengan sang kekasih, pengen berjumpa, tapi enggak pernah menangis. La yahsun, artinya apa? Itu palsu, itu tangisan, itu palsu, itu cintanya, palsu itu kerinduannya. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita memang rindu sama Allah, kita rindu sama Nabi Muhammad, kemudian kita ini nggak pernah nangis, kata beliau, maka bisakah itu cinta itu dikatakan cinta yang sebenarnya? Bisakah orang rindu kepada kekasihnya, berpisah dengan sang kekasih, lawas kada berjumpa, katanya rindu keganangan tapi kada nangis? Maka la yahsun, itu enggak baik. Artinya apa? Itu palsu, itu cintanya itu. Coba, kapan ulun tanya lagi? Minggu yang lalu ulun tanya, sekarang kita tanya lagi. Kapan kita menangis karena Rasulullah? Coba, kapan kita menangis karena cinta sama Nabi, rindu sama Nabi? Kapan kita nangis karena kita ini pengen berjumpa, melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dikatakan oleh Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta pengen berjumpa dengan Allah, Allah pun pengen berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa yang kada suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun kada suka untuk berjumpa dengannya. Na'udzubillah. Kalau sampai kita ini enggak bisa melihat Allah, kalau sampai kita ini enggak berjumpa dengan Allah, artinya kita ini kada diridhoi oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik.